pra peradilan dengan Hasto, masih pantas nggak KPK-nya? Lihat KPK berani nggak KPK? Kita melihat keberanian KPK aja sekarang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bandit Kota News. Tema pada hari ini adalah ada apa dengan Hasto? Sudah tersangka tidak ditahan, tersangka yang lain ditahan. Habis itu bikin narasi-narasi yang ya bukan masalah hukumnya dia lah. Bawa-bawa nama Bung Karno lah. Inilah, itulah, ya kan? Itu. Padahal menurut keterangan yang disampaikan oleh KPK, Hasto ini ditetapkan tersangka karena dua hal. Pertama, diduga menyediakan dana untuk gratifikasi. Yang kedua, dianggap menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Tapi prosesnya sekarang, Hasto melakukan pra peradilan. Bisa saja pra peradilan ini menang, bisa saja juga tidak. Tapi apakah benar KPK tidak punya keberanian untuk menangkap dan memproses Hasto? Karena Hasto mengatakan bahwa KPK ini dibentuk oleh Ibu Ketua Umum kami. Ya kan, memang kalau dia membentuk lembaga hukum, habis itu dia tidak tersentuh hukum. Ya kan? Negara ini kan untuk semuanya. Lembaga-lembaga penegakan hukum itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau pandang bulu penegakan hukum di negeri ini, maka ya yang tidak tersentuh oleh hukum itu biasanya ya monyet, karena paling banyak bulunya. Hadir bersama saya pada kesempatan kali ini bandit-bandit kota dari berbagai daerah. Ada Bung Diko sebelah kanan, ada Bung Aderi Sitompul sebelah kiri. Bung Aderi, bisa dikasih penjelasan telah hukum terhadap masalah penetapan tersangkanya Hasto ini dan kira-kira sejauh mana? Jadi kalau Hasto ini yang saya ingat itu ditersangkakan oleh KPK itu dengan pasal 5 ayat 1 huruf A, kemudian atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Berarti ada ikut serta dia dalam tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan aparatur KPU saat itu Wahyu Setiawan dengan menjadikan memaksa seseorang yang bernama bukan si apa? Harun Masiku. Harun Masiku tadi itu sebagai anggota DPR RI. Nah, di situ kan terlihat dianya akan dikenakan ikut serta dia di dalam memberikan uang, kemudian juga ada dugaan juga menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dengan cara membuang alat bukti, kemudian juga menyembunyikan, kemudian melarikan si tersangka tadi. Nah, itu tuduhan sudah ini. Dianggap menghalang-halangi tapi ditetapkan tersangka tapi nggak ditahan. Ya, apa maksudnya? Jadi kalau ini kan kewenangan untuk penahanan seseorang itu berdasarkan KUHP itu kan diatur kepada keyakinan dari pihak penyidik bahwasanya tersangka itu tidak akan melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan alat bukti. Nah itu tadi dakwaannya menghilangkan barang bukti. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah ketika dihilangkan ini, apakah hitungannya sebelum kejadian dihilangkan atau sesudah? Nah ini yang menjadi ambivalen. Jadi kalau menurut sesuai ketentuan pasal yang dituduhkan menghalang-halangi penyelidikan ya wajib ditahan.
Itu loh. Cuman kan Atau sebenarnya gigi KPK lagi kayak ini, lagi rontok kena tanduk banteng. nggak kuat deh nahan tandukan banteng. Iya. Manfaatkan banteng. Kita lihat lah, berani nggak KPK ini? Kita melihat keberanian KPK aja sekarang kan, karena sudah jelas dan tegas dia sampaikan. Memang pada saat sistem masih sekarang itu prosesnya menetapkan seseorang menjadi tersangka dulu, mengumumkan baru penangkapan kan. Kalau sebelum kan tangkap dulu baru dinyatakan tersangka kan. Itu biasa, waktu itu tangkap dulu ya kan, ngaku nggak ngaku ya kan, penyet kan. Dibikin ngaku. Kalau sekarang ya kan sudah terbukti pun, ya kan dilus-lus. Jangan-jangan karena berkelakuan baik dan punya keluarga. Mana Ya, satu kata yang saya di sini lah. Ini kan soal penegakan hukum ya, Gakum. Betul-betul apa yang kita rasakan di Republik ini, penegakan hukum ini adalah seperti belati. Tajamnya begitu ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apakah delek spesialisasi Hasto karena adalah pimpinan elit partai? Iya, bukan karena pimpinan elit partai. Nyatanya sekjennya Nasdem itu sempat. Ya, apapun itu. Ketua umum PKS itu sempat. Gimana Ketua umum dan sekjen partainya Golkar Hasto pernah menjadi ruling party. Partainya Hasto ini pernah menjadi ruling party dalam sebuah kekuasaan kemarin kan. Nah, saya melihat di sini, tolonglah KPK jangan mengajak dan memancing masyarakat untuk spekulasi. Karena nanti ini, yang saya khawatirkan, masyarakat akan menilai bahwa penegakan hukum di sini sangat tebang pilih, sangat tidak adil. Ini mengajak spekulasi, Gus, kepada masyarakat. Kira-kira kalau KPK kalah pra-peradilan dengan Hasto, masih pantas nggak KPK ini ada? Loh, KPK ini mewakili negara, Gus, ya kan? Hukum, terlepas dia undang-undangnya ad hoc, tapi ini perwakilan negara untuk mencari keadilan masyarakat. Ketika hari ini negara kalah di peradilan kan, justru ini akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Jangan sampai masyarakat akhirnya apatis terhadap penegakan hukum. Kalau sudah masyarakat dan rakyat apatis terhadap Gakum, tatkala ke depan sudah pasti chaos. Tidak ada lagi hari ini institusi negara yang kredibel dianggapnya. Ini bukan soal Gakumnya di sini ya, bahwa dampak dari ekses ketidakadilan perlakuan hukum ini akan menjadikan memancing masyarakat untuk spekulasi. Nah, kedua, sehebat apa sih dan serumit apa sih kasus ini sebenarnya? Kan tidak terlalu rumit kalau dari alur dari peristiwa hukum, ya. Tapi entah apa ada sebuah cipta kondisi seolah ini adalah kasus yang sulit dipecahkan dan sulit mencari bukti, alat bukti, dan sulit menetapkan tersangka utama di sini. Terus mencari narasi-narasi yang liar, terus dibangun apa namanya prase-prase hukum yang tidak menentu sebenarnya. Atau narasi-narasi itu sengaja dibangun ke publik, tapi sesungguhnya negosiasi bawah meja sedang kencang-kencangnya. Ya, terlepas lah. Mungkin apakah itu memang karakter watak kita, karena apalagi yang dibangunnya adalah pimpinan elit politik. Saya ingatkan di sini, Republik ini NKRI bukan milik petinggi partai, titik. Kalau saya. Nah, ya, masalahnya ya kan, keputusan itu dibikin di DPR sana. Nah, gimana, Bro? Jadi kan ini kan KPK ini kan lembaga anti rasuah yang extraordinary crime. Berarti katanya. Iya katanya ya. Berarti kan dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Untuk mencakar, merobek ataupun menangkap, menggaruk dan mengandangkan dari para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Atau kemudian ini menjadi lembaga produser drama. Nah, kacau kalau itu ya kan. Jadi kalau begitu ya kukut dan taringnya udah hilang, kena tanduk berarti kan. Iya, itu. Karena kan kalau mau kita lihat ya kan belakangan ini misalnya kejaksaan lebih konkret. Lebih kencang.
lebih Ya kencang, lebih konkret dan lebih berani. lebih Ratusan berani triliun. dan tangkapannya pun Wah, gede-gede, bukan kecil-kecil. kalau KPK ini 200 juta dikumpul-kumpul ya kan. Dalam suasana pernah ada peristiwa tekanan di Kepung tadi apa ya? Iya. Itu dia. Kalau integritasnya jadi kuat. kalau jadi sekarang udah kayak rotasi sudah berputar. Ya, Di awal munculnya KPK ini kan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemrosesan dan penangkapan ataupun penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Atau sekarang Maka muncul KPK. atau Tetapi sekarang ternyata kejaksaan dan kepolisian udah lebih kencang. atau jangan-jangan ya kan, jangan-jangan ini di situ justru jadi sarang baru kan petugas rutan segala macam, nggak tahu itu terakhir gimana, berapa yang divonis itu dari sekian puluh orang itu. Oh, banyak ya, Iya, kan? 25 orang Kayak gitu. Nah, itu kena suap di dalam Itu- pengaturan kamar kan? Iya, itu pertama. Yang kedua ya kan, pejabat dan penyidik KPK ya kan, atau komisionernya yang sudah berhenti misalnya, tidak pernah dipublish oleh PPATK atau oleh KPK sendiri. LHKPN. Ya, memang. Ini juga jadi persoalan. Itu seharusnya ya kan, kalau misalnya mantan pejabat atau mantan penyidik atau pegawai KPK itu sudah sekian tahun bekerja, itu harus diawasi selama sekian tahun dengan keluarganya. Jangan-jangan ya kan, mereka juga menyembunyikan hasil kejahatan. Itu kalau ada oknum, ya kan, paling tinggal bilang ini oknum. Gak bisa juga selesai di situ, gak bisa juga begitu kalau menurutku, karena KPK sudah menyatakan secara tegas keterlibatan Hasto ini di dalam menyuap Wahyu Setiawan, komisioner KPU waktu itu ya kan. Satu itu. Dia. Nah ya. Kemudian dia memerintahkan Doni Kusuma, Doni ini juga. Doni Tri Kusuma ini ya masih teman kita juga, pengacara, untuk meluruskan tentang si Koma ya, untuk bisa meluruskan tentang bagaimana aspek hukum legal. Berarti kan sudah dipersiapkan. Bukan hal yang baru, ya kan? Oknum KPK atau petinggi KPK terlibat dalam Markus. Kan bukan hal yang baru sebenarnya. Kamu jujur ya? Ya, makanya Berani bangga di sini. Makanya kan dituduhkan di situ Doni ini punya peran aktif mengantarkan uang gitu loh kepada Wahyu Setiawan melalui siapa namanya, Agustina Tio Freddy Lina kalau nggak salah namanya. Ya, sebenarnya itu kawan saya semua itu. Itu dia. Iya. Iya. Tapi ya udahlah, adik kelas kan. Iya. Itu. Pemirsa, kalau KPK ini masih punya gigi dan giginya belum kena tanduk, mestinya sudah cukup terang dalam hal kasus Hasto, bahwa satu dianggap sebagai pemberi, yang kedua diduga menghalang-halangi penyidikan. Kalau dua hal itu dengan status tersangka, mestinya KPK sudah punya keyakinan atau dua alat bukti sehingga sangat relevan kalau misalnya KPK menangkap dan menahan Hasto. Artinya diperlakukan sama dengan yang lain. Kecuali masih ada pembicaraan-pembicaraan setengah kamar. Ya kalau yang itu kita jarang-jarang main setengah kamar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.